Hai teman-teman, Assalamualaikum. Fix ya, kita akan membahas tentang plantar fasciitis. Jadi teman-teman, ide bahasan ini bermula pada saat kawan lama saya menelpon mengeluhkan nyeri yang ada di tumit. Jadi tumitnya ini berasa ada sensasi terbakar dan menusuk, terlebih pada saat pagi hari. Karena kami hanya bisa telepon, jadi saya hanya bisa interview lebih banyak ya, aktivitas apa saja, karena beliau punya bisnis kuliner yang mengharuskan berdiri berjam-jam di dapur. Inilah yang menjadi alasan saya, bisa saja ini plantar fasciitis, apalagi pada saat pagi hari, pada saat pertama kali kaki menyentuh lantai, nyerinya atau rasa nyerinya ini bisa berlipat-lipat teman-teman. Nah, mungkin teman-teman yang ada di rumah memiliki keluhan yang sama dan ini bisa kita atasi, bisa kita kurangi dengan pemijatan. Kemudian bagaimana solusinya? Menurut pengalaman saya, untuk kasus plantar fasciitis ini teman-teman, dalam kasus yang ringan ini bisa sembuh kira-kira 60-80% ya untuk kasus yang ringan. Sementara untuk kasus yang berat karena disertai flat foot atau kaki datar, ini hanya bisa sekitar 40-60%. Untuk kasus flat foot ini harus kita terapi dulu teman-teman. Nah, saya akan membahas untuk yang plantar fasciitis dengan kasus yang ringan. Baik teman-teman, ini adalah penampakan telapak kaki. Plantar fasciitis ini bergantung dari si keadaan atau kondisi plantar fascia yang merupakan pita jaringan yang membentang di sepanjang telapak kaki. Melekat di tulang tumit ini teman-teman, di tulang tumit ini yang menghubungkan ke masing-masing jari-jari kaki ini, yang tugasnya untuk memberikan kekuatan dan dukungan ke lekungan si kaki kita. Sebab itu kita harus melihat dulu lekungan kaki kita pada saat berdiri, pada saat seperti ini ada lekungan nggak? Kalau tidak ada, ini bisa menyebabkan plantar fasciitis, atau bahkan pada saat lekungan ini terlalu tinggi, ini juga bisa menyebabkan si plantar fasciitis ini. Kemudian, apa yang biasanya saya lakukan untuk masas atau meredakan nyeri plantar fasciitis? Yang pertama adalah saya masas di area ini teman-teman, dan biasanya yang saya temui untuk plantar fasciitis ini akan nyeri di area di sini ya. Jadi ini tulang, di sini tulang akan teraba. Nah, di area di sini teman-teman, ini yang akan saya masas. Bisa menggunakan jempol ataupun bisa menggunakan si kayu alat pijat ini. Kita akan masas menggunakan tangan terlebih dahulu ya. Setelah kita usap kerip masas, kita bisa mengarahkan ke arah jari-jari kaki. Nah, kemudian yang kita masas juga jangan lupa untuk area di sini teman-teman. Nah, ini dengan cara memutar di area bagian tengah ya. Kita juga bisa menggunakan alat pijat. Jadi pemijatannya adalah dari ujung tulang tumit ini. Nah, ini si tulang ini kita masas perlahan. Nah, di sini ya, kita selesaikan dulu nih di area si tendon yang melekat di area tulang tumit. Setelah berasa sudah lumayan kendur ya, baru kita lanjut pemijatan ke arah jari-jari kaki. Nah, ini masing-masing jari-jari kaki yang lebih terasa teman-teman. Jadi, nah si fascia ini akan terlihat ini ya, ada yang seperti ini. Nah, ini dia tuh nempel di sini. Kemudian dia akan nempel di sendi-sendi di sini teman-teman. Jadi yang kita masas di area ini dan juga mengarah ke jari-jari kaki, lebih tepatnya di area sendi. Jadi teman-teman bisa melakukan pemijatan ini di rumah pada saat beristirahat.
Tidak perlu waktu yang lama, cukup 10 menit setiap hari, itu pun sudah bisa memberikan relaksasi pada telapak kaki, terlebih pada telapak kaki yang mengalami plantar fasciitis. Oke teman-teman, kita berada di ujung jumpa kita. Mudah-mudahan informasi yang sudah saya bagi ini bisa bermanfaat, bisa ya sedikitnya share ya, bisa mengurangi rasa nyeri atau ngilunya yang dirasa teman-teman di area tumit, dan mudah-mudahan ini bisa langsung diaplikasikan dan bisa teman-teman aplikasikan untuk teman-teman yang lain. Share video ini agar lebih mendatangkan manfaat dan teman-teman juga kebagian amal jariah, karena berbagi ilmunya nggak untuk sendiri tapi dibagi untuk yang lain. Jangan lupa untuk subscribe ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman sudah subscribe, saya haturkan terima kasih. Untuk yang belum masih pikir-pikir, aduh ini kira-kira channelnya bermanfaat nggak sih untuk perkembangan saya gitu ya. Karena apa? Bagi saya perkara subscribe itu bukan urusan mau atau tidak saja, bukan hanya urusan gratis atau enggak ya. Tapi subscribe itu bagi saya ya, video ini mendatangkan manfaat enggak, channel ini mendatangkan manfaat untuk saya enggak. Sebab itu teman-teman jangan kasih kendor deh, agar channel Massage Video ini bisa terus memberikan manfaat untuk teman-teman. Nah, saya harus segera pamit ya. Terima kasih sekali lagi. Yuni Nuno undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.